Jumpa lagi bersama Cocok Pedal ya Mo. Di sini kita akan membahas part kedua dari cerita dilatih oleh monster supaya bisa mengalahkan dewa Mo. Dan cerat cerit cerut. Pada part kali ini kita dibawa ke benua Moluo dan mengetahui banyak hal tentang benua itu. Di dalam benua Moluo ini terdapat profesi yang paling menantang dibandingkan dengan profesi yang lainnya, yaitu Challenger. Kau hanya bisa mengaktifkan status Challenger saat setelah menghabisi satu dari monster yang ada di benua Moluo. Setelah menjadi Challenger, kau bisa pergi ke Monster Lair atau disebut juga dengan sarang monster, pusat penelitian menyeramkan untuk memulai latihanmu. Dan para Challenger yang berhasil melewati sesi pelatihan akan dipersilahkan memilih karir mereka. Karena di setiap karir memiliki keunikannya sendiri, yaitu Wandering Knight, Exocrist Knight, Swordsman, Alchemist, Theospres, dan Warrior. Dengan memilih karakter yang cocok, para Challenger akan bisa meningkatkan skill mereka untuk mengalahkan para monster yang tinggal di Monster Lair, dan untuk mendapatkan hadiah besar, equipment, dan poin juga pengalaman atau XP untuk menjadi pembawa kekuatan di peringkat atas. Terlihat di sana Hiwu dan Bayer menerangkan cara peraturan mengenai benua Moluo itu sambil mereka melihat proyektor dari tengah tengkorak. Hiwu berkata, "Lihat, metode Challenger lebih cocok untukku. Jadi kakak Barrier, tolong berikan aku beberapa waktu untuk menjadi kuat. Lalu aku pasti bisa mengalahkan pria tua itu." Pria tua itu maksudnya Bos Daiwo ya Mo. Bayer berkata, "Tuan Muda Hiwu, saya mendiskusikan ini dengan Lord Daiwo. Dia bilang akan memberi waktu 3 hari untuk berlatih, dan setelah itu Lord Daiwo akan mengetesmu." Sambil Hiwu tertunduk lemas dan ia berkata, "Hanya 3 hari. Ayo kita mulai. Pertama, aku harus menjadi seorang Challenger." Dari atas gunung itu ia berkata, "Berdasarkan pesan dari proyektor Challenger yang mati itu, untuk menjadi seorang Challenger, aku harus membunuh monster dulu." Bayer berkata, "Itu mudah, saya akan mengaturnya untuk Anda." Hiwu tersenyum berkata, "Terima kasih untuk kerja kerasmu, kakak Bayer." Hiwu berharap Bayer membawa monster yang mudah untuk ditangani. Akan tetapi Bayer membawa monster seperti Hulk, tapi kepalanya seperti paprika. Hiwu bengong dan takut. Ia berkata, Kakak, kenapa kau membawa bro besar ini kemari? Tolong bawakan sesuatu yang lebih mudah." Sambil Hiwu deg-degan, Bayer menjawab, Oke, siapa yang akan saya bawa selanjutnya ya?" Sambil Bayer berpikir-pikir, terlihat di sana seorang monster tua sedang tidur dan kelihatan sangat besar. Tapi ternyata monster itu hanya seorang monster kecil. Aku kira monster besar lagi. Bayer berkata, "Namanya adalah Buluo Bulafu. Dia mendapat luka parah karena skill para Challenger. Dia masih menderita karena racun mereka. Dia mungkin tidak akan bertahan lama lagi." Sambil mereka berdua memandangi monster Buluo Bulafu itu. Aduh, namanya aneh bener. Hiwu berkata, "Entah kenapa, tetapi aku merasa seperti akan membebaskannya." Bayer berkata, "Saya dan Lord Daiwo tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan dia. Malang sekali nasibnya. Dan mengakhiri hidupnya adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dia dari penderitaan ini." Sambil memandang monster itu, Hiwu berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu?" Monster Buluo Bulafu berkata sambil berbaring. Lalu terbangun, ia berkata, "Nah, aku tahu jika ini terdengar kejam bagimu, tapi ini merupakan hal luar biasa. Jadi kau tidak perlu merasa bersalah. Aku percaya kau pasti akan menjadi kuat, dan aku adalah satu-satunya kunci agar hal itu bisa terjadi." Sambil Hiwu mewek mendengar ucapan Buluo Bulafu itu. Buluo Bulafu berkata lagi, "Lakukan anakku, lakukan. Aku akan bahagia. Ini terasa seperti tidur di pelukan bibiku."
Hiwu menutup hidung dan mulut Bolo-Bulovu itu sambil menangis. Hiwu berkata, "Beristirahatlah dengan tenang, Bolo-Bulovu." Sedangkan Bayer menangis tidak tega melihat kejadian itu. Ia berkata, "Kau adalah monster yang pantas untuk dihormati. Aku akan mengingat kata-katamu, Bolo-Bulovu." Hiwu berkata, "Aku akan menjadi kuat." Sambil terlihat Bolo-Bulovu kejang karena kehabisan napas. Tapi kenapa gak ditusuk aja gitu biar gak tersiksa si Bolo-Bulovu ini? Aduh, mau kasihan bener. Notif pun muncul, pengenalan challenger diaktifkan dan terlihat Hiwu memakai setelan challenger di sana. Hiwu berkata, "Akhirnya aku tidak setengah telanjang lagi." Lalu di dadanya muncul cahaya. Ternyata itu adalah notifikasi. Hiwu berkata, "Oh, lihat, itu adalah status informasi karakterku." Terlihat di sana level 5, Carlino Career, Beginner Challenger, dan lain-lain. Hiwu bertanya, "Kenapa aku langsung level 5? Bukankah seharusnya mulai dari level 1? Bayer menjawab, "Saya pikir mungkin ini karena Demon Garden berisikan monster tingkat hell atau neraka." Bolo-Bulovu, monster yang baru saja Anda bunuh, meskipun dia kecil dan tua dan tidak mempunyai kemampuan menyerang sama sekali, tapi dia masih tetap monster tingkat tinggi yang ada di sini. Itulah kenapa jumlah XP yang diterima bisa langsung mencapai level 5. Hiwu pun berpikir, seperti yang kupikirkan, itu tidak jauh berbeda dengan game. Semakin tinggi level monsternya, semakin banyak XP yang ku dapat saat membunuhnya. Jika aku ingin meningkatkan level dengan cepat, akan lebih mudah jika aku melakukannya di sini. Mulai sekarang, cara cepat untuk meningkatkan kemampuan kombatku, dan ini waktunya upgrade level up." Dan Hiwu berkata, "Kak Bayer, apakah ada monster seperti Bolo-Bulovu yang bisa aku kalahkan?" Bayer berkata, "Situasi Bolo-Bulovu itu sedikit khusus, tapi saya akan mencarikan monster dengan serangan rendah untuk Anda." Hiwu berkata, "Kakak Bayer, kau tidak perlu berlebihan. Cari saja sebisa kakak. Aku sekarang adalah seorang challenger. Aku pasti bisa mengalahkan beberapa monster juga." Lalu datanglah 3 buah monster apel di hadapan Hiwu. Monster itu juga sangat besar dan berotot. Hiwu dengan sombong berkata, "Aku tidak seperti yang sebelumnya. Kalian memang terlihat lebih baik." Tapi tiba-tiba Hiwu dihantam oleh monster itu hingga mukanya penyok dan terpental jauh ke gunung sana. Hiwu ternyata masih sadar dan berkata, "Kakak Bayer, apa kau yakin mereka adalah monster dengan serangan terendah yang ada di sini?" Tapi Hiwu memandang tangannya dan berkata, Ini tidak sakit." Bayer berkata, "Tampaknya efek dari darah Lord Daewoo mulai muncul secara perlahan." Lalu para monster itu dengan brutal memukul Hiwu dan berkata, Tunggu. Wah, sialan." Muka Bayer aneh saat melihat Hiwu dipukul dan Bayer berkata, "Kelihatannya kita memerlukan waktu lebih lama lagi untuk latihan." Sedangkan di sisi Hiwu, ia bonyok di perban kepalanya. Dia berkata, "Tidak bisa dipercaya, aku berakhir babak belur seperti ini." Sambil lemas Hiwu berkata lagi, "Ini masih tidak bekerja. Pertahanan dan HP milikku bisa tinggi karena aku menyerap seluruh darah milik bos Dewo itu, tapi kekuatan seranganku masih terlalu rendah. Aku menghabiskan setengah hari di luar sana dan aku masih tidak bisa." Sambil dielus Bayer dan ia berkata, "Jangan putus semangat, Tuan Muda Hiwu. Ayo kita mulai cara lain untuk meningkatkan status Anda." Hiwu menjawab, "Cara apa yang bisa kita lakukan? Mungkin aku akan mati lagi dalam 3 hari. Pasti akan sangat enak jika ada seseorang yang mau melawan para monster itu dan membiarkanku mengambil XP-nya." Lalu tiba-tiba Hiwu terkejut. Aku pikir aku baru memecahkan masalahku. Kakak Bayer, apakah pria tua itu akan melawan para challenger besok?" Bayer menjawab, "Memang ada beberapa challenger yang menemukan tempat ini dan Lord Dewo sangat suka bermain-main." Hiwu bersemangat berkata, "Bagus, bawa aku ke sana." Di sana banyak monster sedang berdiri ancang-ancang menyerang dan terlihat juga challenger sedang menyerang monster dengan senjatanya. Lalu terlihat juga ada yang menembaki monster di sana, tapi tiba-tiba muncul notif XP yang bertambah terus di atas kepala Hiwu dan terus bertambah dan bertambah lagi. Hiwu pun duduk tenang dan berkata, "Sudah aku duga, karena sekarang aku adalah seorang challenger, aku bisa berdiam diri di sekitar dan mendapatkan XP gratis."
Bayer pun berkata, "Selamat Tuan Muda Khiwu telah menemukan cara yang efisien." Sambil duduk santai, notif pun muncul, "Selamat Anda mencapai level 6. Khiwu berkata, "Aku akan memaksimalkan levelku." Terlihat di sana gelombang pertama challenger menyerang monster dan notif muncul, "Selamat Anda mencapai level 15." Levelnya terus meningkat, level 36, level 50, dan gelombang kedua challenger datang lagi, levelnya mencapai 60 dan jadi level 80. Lalu gelombang 9 muncul dan terlihat Bos Dewo memegang seseorang challenger dan berkata, "Kenapa akhir-akhir ini ada banyak orang yang menemukan tempat ini? Bukankah ini sarang tersembunyi?" Dan hari berikutnya, Khiwu terlihat matanya ngantuk. Lalu muncul notif, "Selamat karena telah mencapai level tertinggi, level 100. Khiwu ngantuk sambil bahagia berkata, "Yeay, aku akhirnya mencapai level tertinggi." Bayer berkata, "Selamat Tuan Muda Khiwu." Khiwu menjawab, "Ini semua berkat Kakak Bayer. Terima kasih atas dukungannya." Bayer berkata lagi, "Tapi Tuan Muda Khiwu, karena Anda sudah mencapai level maksimal, kalau begitu bar XP-nya pasti penuh bukan? Kenapa Anda masih mencoba menyerap XP-nya? Terlihat XP masih ada dan masuk ke tubuh Khiwu dan ia bengong. Lalu Khiwu terkejut dan syok karena terlihat notif muncul dengan gosong. "Karena Anda sudah mencapai batas bar, pengaturan neraka akan diaktifkan untuk Anda." Lalu dengan lemas Khiwu berkata, "What the heck?" Dan tiba-tiba terjadi ledakan di tempat Khiwu tadi. Lalu semua challenger kaget berkata, "Ada apa di atas sana?" Bos Dewo pun kaget berkata, "Trik macam apa yang dia gunakan sekarang?" Sambil para challenger tepar di bawahnya. Lalu terlihat Khiwu batuk-batuk di dalam kumpulan asap itu. Dia berdiri kusut berkata, Sialan." Dan dia terkejut sekejut-kejutnya karena dia melihat notif, "Informasi karakter baru Anda telah dimulat ulang." Terlihat levelnya menjadi 1 lagi, tapi combat PTS-nya 300 kali dan defense PTS 300 kali juga. Khiwu berkata lemas, "Aduh, kenapa aku tiba-tiba kembali menjadi level 1 lagi?" Bayer berkata, "Apa Anda baik-baik saja Tuan Muda Khiwu?" Khiwu menjawab, "Aku tidak apa-apa Kakak Bayer, tapi aku tidak tahu kenapa levelku kembali menjadi level 1. Tiba-tiba senjata di depan mereka dan seseorang berkata, "Lihatlah." Terlihat challenger di sana menodong mereka berdua dan challenger itu berkata, "Masih ada monster tingkat atas di sini. Aku penasaran dengan seberapa baik keberuntunganku. Item apa yang dijatuhkan oleh 2 monster tingkat tinggi ya?" Khiwu berkata dan berteriak, "Apa yang salah denganmu? Apa kau tak bisa lihat jika aku adalah challenger pemula?" Lalu challenger menembak dan berkata, "Hentikan omong kosongmu. Kau terlihat sangat mesra dengan monster wanita di sebelahmu. Jika kau bukan monster, lalu apa kau ini?" Khiwu berteriak lagi, "Kita sama sekali tidak bermesraan. Matamu mungkin sedang rusak." Lalu dengan cepat Khiwu mengarah ke Bayer dan berkata, "Sialan, Kakak Bayer, awas." Lalu Khiwu merangkul Bayer dan melindunginya dengan tubuh Khiwu dan bersambung. Gak jadi. Terlihat sinar samar-samar perlahan mendekat. Ternyata itu adalah lampu. Kita dibawa flashback. Di sana ada satu keluarga dan ibunya berkata, "Anak-anak pintar harus makan yang banyak ya. Pintar harus makan banyak ya." Di sisi lain, Khiwu memandangi keluarga itu dengan penasaran dan Khiwu memegang sebuah mangkok dan sendok sambil duduk di kursi. Ia mengambil sesendok nasi dan memakannya. Ia berkata, "Aku akan makan dengan banyak juga." Dan tiba-tiba Bayer berkata, "Tuan Muda Khiwu, Anda sangat ketakutan. Jadi kenapa Anda melindungiku?" Khiwu menjawab, "Sejak aku datang ke neraka ini, satu-satunya kebaikan yang aku terima hanya darimu Kakak Bayer." Sambil memeluk erat ia berkata, "Di kondisiku yang paling menyedihkan, tidak berguna, kau selalu ada untuk membantuku dan bahkan kau bilang jika kau suka denganku. Sejak aku lahir, tidak banyak orang yang bersikap baik padaku. Itulah kenapa siapapun yang baik denganku, aku akan membalas kebaikan mereka 10 kali lipat." Dan duar, terlihat di sana tebing meledak karena serangan tadi sampai menjatuhkan batu-batu di sana. Para challenger heran berkata, "Orang itu sangat kuat. Aku tidak pernah menduga dia akan menjadi seliar itu. Dia
bisa saja melukai kita jika dia ingin. Tapi tiba-tiba Challenger itu terkejut karena ada sesuatu yang jatuh di depannya. Apa? Apa ini? Ia terkejut berkata, ini dia mati. Apa yang terjadi? Kristal hitam apa yang ada di tubuhnya? Ternyata itu teman Challenger yang membawa senjata di depan Hiwu tadi. Sedangkan di sana terlihat Hiwu tak terluka sedikit pun, dan ia berkata, aku berhasil selamat setelah ledakan besar tadi. Bayer berkata, Tuan Muda Hiwu, terima kasih banyak ya karena telah melindungi saya. Tapi untuk memastikan keamanan Tuan Muda, sebagai orang yang bertanggung jawab di tempat ini, saya akan membuka gerbang teleportasi. Tuan Muda Hiwu, tolong kembalilah ke dalam sarang. Akan tetapi, karena Anda sudah masuk ke dalam babak pertarungan ini, jika Tuan ingin mengakhirinya, dia harus membunuhmu lagi. Hiwu menjawab, maafkan aku karena sudah merepotkanmu, Kakak Bayer. Aku tidak mengira kau mempunyai skill seperti ini. Pasti akan lebih bagus jika aku bertemu denganmu sejak awal, Bayer berkata. Dan juga saya baru saja melepaskan benda kedua paling menyeramkan di sarang ini. Ini mungkin menyebar pada Anda juga. Hiwu penasaran bertanya, apa? Benda apa? Bayer menjawab sambil berpose aduhai mo. Ia berkata, ini tangan saya. Tiba-tiba tangannya ada sesuatu yang hitam. Para Challenger mencoba menyerang dan mereka berkata, monster tingkat tinggi seperti mereka pasti menjatuhkan beberapa item menakjubkan. Ayo serang mereka secara bersamaan. Lalu tangan Bayer hampir menyentuh tanah dan terlihat kilatan cahaya di tangannya dan jebret. Suatu skill kristal mengenai para Challenger di sana. Challenger berkata, saat kau menyentuhnya, kau secara langsung akan dikristalkan menjadi kristal hitam itu. Yang satunya berkata lagi, dia bukan seorang bos, tapi kenapa kekuatannya sangat menyeramkan? Hiwu terkejut sambil ketakutan menghindari kristal itu. Ia berkata, apa? Ini masih yang kedua menyeramkan setelah Pak Tua itu, Bayer berkata. Daewo khawatir jika saya terlalu bekerja keras mengurus Demon Garden. Itulah kenapa saya jarang mengikuti peperangan ini. Tapi alasan utama peperangan ini adalah karena saya kesulitan mengendalikan kekuatan ini. Sebelum Lord Daewo bisa merasakan kesenangannya, semua Challenger akan musnah jika terkena kristal ini. Tapi kelihatannya kekuatanku meningkat pesat dibandingkan yang sebelumnya. Sambil dia memegangi tangannya itu. Sedangkan Bos Daewo berkata, apa ini? Sejak bocah itu mengacau dan meledakkan ledakan tadi, aku merasakan jika kekuatanku meningkat pesat. Dan di samping Bos Daewo terlihat seseorang Challenger level 69 mau menyerang berkata, bosnya teralihkan. Ini kesempatan kita. Saat kita mengalahkanmu, kita akan bisa menjadi seorang high ranker. Sambil ia mengarahkan pedangnya ke Bos Daewo dan jebret. Challenger itu terkena pukulan siku Bos Daewo dan terpental kesakitan. Bos Daewo berkata, ini bukan masalah besar meskipun aku telah bertambah kuat, karena aku masih bisa membunuh kalian semua dengan satu serangan seperti sebelumnya. Tetapi tetap saja, apa yang sedang terjadi? Bos Daewo marah berkata, kecuali bocah itu benar-benar meningkatkan kekuatannya. Lalu Bos Daewo melesat melompat, sedangkan Hiwu lari ke arah portal untuk pergi ke sarang untuk berlindung. Ia berkata, Kakak Bayer, aku pergi dulu. Tiba-tiba dari depan turunlah Bos Daewo dan berkata, kau bocah, tunggu. Hiwu kaget berkata, wah, ini Pak Tua Bos. Tidak, maksudku ayah. Dan Bos Daewo berkata, kau sudah bertambah kuat kan? Dan Hiwu ketakutan menjawab, tidak terlalu, karena beberapa alasan. Semuanya berjalan lancar awalnya, tapi sesuatu terjadi di tengah jalan. Tapi aku masih punya 1 hari tersisa, jadi tidak masalah kan? Bos Daewo menunjuk ke arah Hiwu dan berkata, benarkah? Aku sudah kehilangan kesabaran. Mari mulai ujianmu. Kau lulus selama bisa menahan seranganku. Jika kau mati lagi, aku tidak akan menyia-nyiakan waktu dan energiku untuk menghidupkanmu kembali, terutama karena darahku menyelamatkan seseorang sampah. Hiwu terkejut berkata, tidak, jangan. Lalu jebret, pukulan mendarat dari atas menghantam Hiwu. Bos Daewo berkata, mari kita lihat hasilnya.
Terlihat di sana tanah sampai retak akibat pukulan itu hingga mengguncang benua Moluwo, dan Challenger di sana terguncang ketakutan berkata, "Wah, aku tahu jika ini adalah sarang monster tersembunyi, tapi bukankah kekuatan bos itu terlalu menyeramkan?" Lalu mereka menunjuk ke arah Kiwo. Orang yang diserang tadi itu hanyalah seorang pria muda. Meskipun itu hanya serangan biasa, kekuatan serangannya tetap terlalu kuat. Pemula atau menengah jelas akan langsung mati. Untuk high ranker, mereka mungkin bisa lolos dengan sedikit luka di tubuh mereka. Bayer terkejut dan khawatir kepada tuan mudanya Kiwo itu. Di sisi bos Daewo, ia mengangkat tangannya itu, lalu terlihat hanya tersisa tangan Kiwo di sana sambil mengepal. Bos Daewo berkata, "Apa cuma tangannya saja yang tersisa setelah pukulan tadi?" Challenger lain berkata, "Terlalu kejam. Kita harus sangat berhati-hati saat melawan bos ini. Kita bisa langsung tamat hanya dengan sedikit kecerobohan." Tapi bos Daewo tiba-tiba terkejut. Ia memandangi tangannya yang bolong dan ia berkata, "Apa? Bolong?" Dan Challenger di sana terkejut berkata, "Cepat, lihat itu, bosnya terluka. Apa yang terjadi?" Seluruh Challenger kuat di sini tidak bisa menyebabkan luka gores sedikit pun, tapi baru saja luka itu hanya jarinya yang terluka, tapi tubuh dari bos sangatlah keras. Kekuatan apa yang bisa melukainya? Bos Daewo memandangi sesuatu dan ternyata tangan Kiwo bisa bergerak dan Kiwo berkata, Aku hidup." Yang berarti sambil keluar dari tanah dia memegang kuat kepalan tangannya dan berkata, "Aku lulus ujianku, benarkah?" Dan bersambung, mok.